video kali ini kita hanya akan mengevaluasi apa yang sebelumnya sudah ada dipelajari di video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah form untuk menginput data. Nah, di sini judulnya menginput data mahasiswa. Nah, dalam membuat form ini ada beberapa kriterianya yang menggunakan CSS. Nah, yang pertama itu warna latar belakangnya kita buat coklat. Yang kedua, warna tulisan formnya menjadi kuning. Yang ketiga, lebar formnya 50% dari lebar web browser. Yang keempat, membuat form ke sebelah kanan web browser. Yang kelima, membuat ke tengah form. Keenam, membuat border form menjadi warna kuning. Yang ketujuh, membuat semua komponen input di form memiliki warna latar belakang hijau. Yang kedelapan, jika komponen input diklik, atur warna belakang menjadi merah dan tulisan menjadi putih. Yang kesembilan, jika mouse di atas tombol submit, maka warna backgroundnya menjadi kuning. Nah, sekarang lanjut kita ke kode programnya. Seperti biasa, kita buka notepad kita dan mengisinya dengan kode programnya. Nah, ini adalah kode program untuk membuat form seperti tampilan tadi. Nah, ini cukup banyak ya kode programnya. Nah, seperti biasa kita awali dengan tag.type HTML, kemudian tag HTML, kemudian kita masuk ke bagian head-nya. Di bagian head kita letakkan judulnya dengan tag head buka, kemudian tag title buka, kemudian kita masukkan judulnya, yaitu judul dari HTML-nya yaitu input data mahasiswa, kemudian tutup dengan tag title tutup. Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan HTML-nya dengan menggunakan CSS. Nah, di sini CSS-nya kita letakkan di bagian head. Pertama, yang diatur itu adalah bagian formnya. Nah, seperti yang tadi, backgroundnya warna coklat, warna tulisannya warna kuning, lebarnya 50%. Nah, tadi kan di tengah, maka dibuat itu marginnya 0 atau auto. Kemudian lebar bordernya 5px, style bordernya solid, kemudian warna bordernya kuning. Selanjutnya radius dari bordernya itu 10px, kemudian lebar border sebelah kiri itu 15px, kemudian warnanya hijau, kemudian yang kanan 15px dan warnanya biru. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengaturan yang kedua. Nah, selanjutnya yang diatur itu warna latar belakang komponen inputnya. Nah, tadi warnanya adalah hijau. Selanjutnya yang diatur adalah ketika komponen input diklik, maka warna latar belakangnya menjadi merah dan tulisannya menjadi putih. Nah, pengaturan yang selanjutnya itu ini input. Ini gunanya untuk ketika mouse diletakkan di tombol submit, maka background colornya itu akan berganti menjadi kuning, kemudian kursornya pointer. Nah, itulah beberapa pengaturan yang kita buat dalam membuat form tadi.
Setelah selesai kita tutup dengan tag style tutup. Kemudian kita tutup juga headnya dengan tag head tutup. Kemudian kita masuk ke pembuatan formnya, isi form. Yang pertama tag body buka karena kita akan meletakkannya di body. Kemudian tag form buka. Kemudian kita mulai dari membuat tabel, yaitu dengan tag tabel buka. Kemudian kita mulai dengan baris pertama. Nah, baris pertama itu paling atas tadi ya judul formnya, yaitu kita buat dengan pertama tag tr buka, kemudian lanjutkan dengan tag td close plain 3 yang artinya itu akan nanti membuat di tengah. Kemudian masukkan judulnya input data mahasiswa, kemudian kita tutup dengan tag td tutup. Kemudian baris pertama selesai, kita tutup dengan tag tr tutup. Nah, selanjutnya kita masuk ke baris kedua. Di baris kedua kita masukkan nim dengan cara tag tr buka, kemudian masuk ke tag td nim, kemudian kita tutup dengan tag td tutup. Nah, selanjutnya masuk lagi. TD itu menandakan kolom, jadi nim itu diletakkan di kolom pertama baris kedua. Kemudian tanda titik duanya kita masukkan dengan tag td buka, kemudian titik 2, kemudian tag td tutup. Itu di kolom kedua. Nah, di kolom ketiganya itu adalah input type-nya, tempat kita memasukkan nimnya, yaitu dengan tag td buka, kemudian input type sama dengan text size yang berukuran 9, berarti karakternya berjumlah 9 maksimalnya. Kemudian tag td tutup. Kemudian lanjut ke baris ketiga. Di baris ketiga ada nama, sama seperti tadi. Di baris ketiga kolom pertama ada nama, baris ketiga kolom kedua tanda titiknya, baris ketiga kolom ketiga tempatnya dengan jumlah karakternya 25. Pengetikannya sama seperti kita mengetikkan nim tadi, tidak jauh berbeda, tidak ada bedanya. Kemudian lanjut ke baris keempat. Di baris keempat ada alamat, masih sama. Di kolom pertamanya kita buat alamat, kolom keduanya tanda titik 2, dan kolom ketiganya tempat kita memasukkannya. Yang ke berikutnya tempat tanggal lahir, sama seperti tadi juga, tidak ada masih bedanya. Kemudian jenis kelamin. Nah, di sini ada sedikit beda dari sebelumnya. Di kolom pertama kita buat tag td buka, jenis kelamin, kemudian kita tutup dengan tag td tutup. Selanjutnya titik 2. Nah, di sini kita menggunakan input tab-nya itu berupa radio. Jadi nanti kita tinggal memilih laki-laki atau perempuan. Awal dengan tag td buka, kemudian input type sama dengan radio, name, erdo, jenis kelamin jengkel, yang memiliki nilai laki-laki. Ini nilai yang pertama. Nilai yang kedua itu perempuan. Nah, kita tutup dengan tag td tutup. Selanjutnya lanjut ke baris berikutnya, yaitu ke baris hobi. Seperti biasa di kolom pertama ada hobi, kolom kedua titik 2, kolom ketiga itu di sini input type-nya sama dengan checkbox. Nilai dari checkbox yang pertama itu olahraga. Pertama kita buat input type sama dengan checkbox, value sama dengan 1, ID-nya sama dengan ID olahraga, nilainya ini olahraga. Begitu juga sampai dengan yang ketiga. Nah, selanjutnya kita tutup dengan tag td tutup karena baris hobi sudah selesai. Kita lanjut ke baris telepon.
Pertama, tag tr buka. Kenapa? Karena kita memulai baris baru. Kemudian masuk ke kolom pertama, tag td buka telepon dan tag td tutup. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke kolom kedua, tag td buka, kemudian titik 2, kemudian tag td tutup. Nah, di kolom yang ketiga baris telepon kita masukkan dengan tag td buka, input tabnya itu sama dengan teks yang ukuran itu 13, karakternya itu 13. Nah, kita tutup kolomnya dengan tag td tutup, kemudian lanjut ke penutupan baris telepon yaitu tag tr tutup. Selanjutnya kita masuk ke baris email. Penulisannya sama seperti sebelumnya. Nah, kita langsung lanjut saja ke bagian baris agama, karena di bagian pengisian ini sedikit berbeda dari yang lain. Yang pertama tag tr buka, kemudian tag kita masuk ke kolom yang pertama yaitu tag td buka agama, kemudian kita tutup dengan tag td tutup. Selanjutnya kita masuk ke kolom yang kedua, tag td buka, kemudian titik 2, kemudian tag td tutup. Nah, ini kita masuk ke pengisiannya, tag td buka, yang kita gunakan adalah select. Selanjutnya kita masuk ke option value. Option value sama dengan 1 Kristen, berarti nilai dari option yang pertama itu 1. Option value yang kedua Katolik, berarti dia itu nilainya Katolik. Option value 3 Islam, option value 4 Hindu, kemudian option value yang keempat itu Hindu, option yang kelima Buddha, option yang keenam itu Konghucu, yang ketujuh itu optionnya lainnya. Nah, itulah cara memasukkan dengan option value. Selanjutnya masuk ke baris foto. Nah, di sini cuman bedanya itu input tabnya itu sama dengan file ID untuk menginput sebuah file. Nah, selanjutnya lanjut lagi ke baris keterangan. Di sini itu bentuk selectnya itu bentuk inputnya itu text area. Text area itu 10. Nah, selanjutnya yang terakhir itu baris yang paling terakhir. Kita mulai dengan tag tr buka, kemudian kita langsung lanjut ke tag td callsplain sama dengan 3 align right. Berarti ini nantinya akan berada di sudut kanan dari formnya. Nah, kita masukkan input type sama dengan submit value. Berarti itu untuk memasukkan nilai yang telah kita ketikkan sebelumnya, yang itu keterangan, foto dan lain-lain. Yang value-nya itu sama dengan simpan. Nah, tombolnya itu untuk nantinya kita gunakan menyimpan data yang telah kita masukkan. Setelah selesai kita masukkan, kita tutup tabelnya, kita tutup kolomnya dengan tag td tutup, lanjut dengan menutup barisnya dengan tag tr tutup. Kemudian karena tabelnya sudah selesai, kita tutup dengan tag tabel tutup. Nah, formnya juga sudah selesai, maka kita tutup dengan tag form tutup, kemudian tag body tutup, selanjutnya tag html tutup karena kode programnya sudah selesai. Nah, lanjut kita penyimpanan. Ingat, kita menyimpannya dengan bentuk HTML agar nantinya bisa dibuka di mesin pencari. Nah, mari kita buka di mesin pencari kode program yang telah kita buat ini. Nah, ini adalah hasil dari kode program yang kita telah buat tadi. Seperti tadi, border sebelah kiri ini warnanya biru, sebelah kanan hijau. Warna tulisannya ini kuning.
warna input type-nya ini latar belakangnya itu hijau, tapi ketika kita klik ingin memasukkan data, dia bakalan berubah menjadi warna merah dan tulisannya menjadi putih seperti yang kita atur tadi. Nah, di sini tadi kita tinggal bisa memilih. Nah, kita coba masukkan. Kemudian kita masukkan nama. Kita masukkan alamat, sembarang saja ya. Nah, di sini yang tadi kita memilihnya. Nah, di sini dalam bentuk Gmail, dalam bentuk email. Karena tadi kita memilihnya input type-nya itu email. Nah, di sini kita pilih. Nah, kalau ingin memasukkan foto, di sini kita pilih file. Nah, tapi karena saya tidak ingin memasukkan foto, jadi tidak bisa. Nah, selanjutnya kita masukkan keterangan. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, seperti yang tadi, warna latar belakang button simpannya itu warna hijau, tapi ketika difokuskan, nah, dia berubah menjadi warna kuning. Nah, datanya sudah tersimpan. Nah, itulah untuk kode program di video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya Edi Samosir pamit undur diri. Salam.